Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah sekalian hafizakumullah, Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjataken wonten arsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah nikmat dumateng Allah panjenengan sami katitik wonten ing kesempatan enjang punika. Alhamdulillah, kita dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala kesehatan saha kesempatan lan ugi iman lan Islam datang Allah Subhanahu wa taala sehingga wonten ing jam menika tasih waget ngrawuhi majelis ilmu ibadah ingkang paling agung mungguhipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, salawat saha salam tansah kita limpahkan dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ugi dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, para a'immatul huda minas salaf wal khalaf wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, insyaallah kita lajengaken kajian kita hingga menika tentang al-usul at-thalathah, 3 prinsip utama nggih pondasi wonten ing babagan masalah akidah kita inggih menika mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ugi mengenal dinul Islam bil adillah kanthi dalil-dalilipun. Tiang ingkang boten mengenal kanthi pengenalan ingkang leres tumrap tigang perkawis menika mangke berpeluang berpeluang terjatuh wonten ing kesesatan. Tiang ingkang boten mengenal Allah mangke saged terjatuh dalam kesyirikan. Tiang ingkang boten mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangke saged terjatuh dalam kebid'ahan. Tiang ingkang boten mengenal dinul Islam mangke saged terjatuh wonten ing kesesatan anggenipun beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila perkawis menika ingkang dipun sebat dening Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai al-usul at-thalathah, nggih 3 prinsip utama ingkang wajib dipun mangertosi dening saben-saben muslim lan muslimah. Kita lajengaken ingkang salajengipun beliau rahimahullah ngendika iklam nggih ketahuilah kados ingkang sampun kita mangertosi perintah iklam niku mengkumakno ta'allam. Jadi perintah untuk mengetahui teng mriku berarti enten perintah supados kita belajar. Karena boten mungkin kita mengertosi sesuatu apapun tanpa kita napa belajar. Nggih, terus kalimat iklam maknanipun inggih menika ta'allam. Nggih. Ketahuilah maknanipun adalah belajarlah. Arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik saha hidayah untuk saged napa nglampahi ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan iki merupakan kebiasaan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wonten ing kitab-kitabipun beliau tansah mendoakan para pelajar yang mengkaji risalah-risalah lan kitab-kitab beliau kanthi doa hidayah. Lan menika ugi perkawis ingkang penting nalika kita mentadaburi surat Al-Fatihah teng mriku ugi enten doa nggih ihdinas siratal mustaqim nggih. Napa makna saking doa menika? Nggih. Kadang-kadang ayat menika surat Al-Fatihah menika disalahartikan, nggih. Disalahartikan, disalahpahami, bahkan kadang-kadang teng tempat-tempat
napa basis kristenisasi ayat niki dening para misionaris niku dipun ginakaken dadosaken senjata kagem menyesatkan memurtadkan umat Islam. Nih. Terus misionaris itu kadang-kadang le dakwah memurtadkan mengkristenkan umat Islam niku mawi ayat niki. Kata umat Islam sing saben dinten minimal ping 17 maos surat Al-Fatihah ning mboten paham. Pripun caranipun misionaris niku akan mendatangi seorang muslim muslimah lajeng dipun tanglep. Mas, Pak, Bu, jenengan agamane nopo? Saya Islam. Bener Islam, estu. Nanti mereka akan mengatakan, jenengan ngerti mboten sih nek wong Islam niku isih do sesat? Kula duwe bukti nek wong Islam niku do sesat. Napa buktinipun? Mereka mengatakan bukti kesesatanipun wong Islam niku mereka meminta petunjuk kepada Allah sehari semalam minimal ping 17. Itu bukti nek kalian itu masih sesat kata. Kinten-kinten mangke dijawab pripun Pak Bu? Hah? Wah. Kok ketoke cocok ya? Dan ini betul-betul terjadi. Akhirnya pun paling tidak minimal di tahap awal niku akan ada keraguan terhadap agamanya sendiri. Ada keraguan terhadap agamanya sendiri. Iya ya, tak pikir-pikir kok ya bener ya. Padahal napa makna ihdinas siratal mustaqim menika dipun ngendikaken dening para ulama, kathah para ulama pangandikan babagan mekaten menika ing antesipun inggih menika bilih makna memohon hidayah niku ada 3 perkara. Pertama, ya Allah, kalau saya belum mendapatkan hidayah maka berikanlah saya hidayah. Yang kedua, kalau saya sudah mendapatkan hidayah maka istiqomahkanlah saya di atas hidayah. Ingkang nomor 3, kalau saya sudah istiqomah di atas hidayah maka tunjukkanlah saya, mudahkanlah untuk mengamalkan amalan-amalan yang lainnya, tambahkanlah hidayah itu. Terus umat Islam mengatakan berdoa ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti belum mendapatkan hidayah, belum berarti mereka niku sesat. Mereka niku sudah mendapatkan hidayah, akan tetapi memohon kepada Allah supaya ditsabatkan, diistiqomahkan di atas hidayah. Kita lahir sudah dalam keadaan Islam niku hidayah. Memang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Maka kita memohon hidayah untuk subatus napa? Subatus kita sabat, kita istiqomah. Sebab sing paling abot dalam pagesangan kita niku istiqomah. Nggih. Istiqomah dalam akidah, dalam pemikiran, dalam amalan niku berat. Nggih. Kadang-kadang secara dohirnya berislamipun tiang menika tasih istiqomah, tapi akidah lan pemikiranipun pun boten istiqomah, pun boten lurus malih. Wingi teng bulan Desember umat menungso kaum muslimin khususipun kathah ingkang boten istiqomah di dalam ibadahipun. Enggak konsisten, enggak boten apa konsisten kalian ucapanipun. Dalam setiap salatipun ya, rata-rata kita niku boten teng salat lah. Saben dinten kita niku pasti kula saged mestekaken jenengan saben dinten pasti maos surat Al-Ikhlas. Nggih napa mboten? Nggih. Wong apalane ger triple kul niku. Nek salat ngger walad dolin amin qul huwallahu ahad. Ya. Walad dolin amin qul a'udzu birabbin nas. Sedinen teng dinten. Wonten surat Al-Ikhlas menika kita berikrar mengucapkan lam yalid wa lam yulad. Bila Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Kemudian nanti kita akan datang ke gereja tempat ibadahnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa bin Maryam.
Kita setiap sholat kita mengatakan Qul huwallahu ahad. Kemudian setiap tanggal 25 Desember kita masuk ke dalam gereja, kemudian kita mengucapkan selamat orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Di mana keistiqomahan kita? Padahal mereka semuanya sudah divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa bin Maryam. Tuhan yang jenengan sinten Pak Bu? Allah juga mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan trinitas. Loh, kemudian pada saat mereka semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pada tanggal 25 Desember kita mengucapkan selamat, bahkan ikut Natalan di situ. Umar bin Khattab niku sudah mewanti-wanti Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, janganlah kalian memasuki tempat-tempat ibadah mereka karena pada saat itu Allah sedang murka kepada mereka. Kemudian ada doa dai-dai yang mereka mengajak kepada ajaran ini dengan alasan toleransi. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, itu bukan toleransi. Toleransi itu bukan umat Islam ikut Natalan wong Kristen melok nopo Idul Fitri, bukan. Toleransi itu apakah nanti juga kemudian kalau hari Ahad umat Islam akan datang ke gereja ikut kebaktian, kemudian mereka hari Jumat akan datang ke masjid untuk sholat Jumat? Yang mereka ajarkan itu bukan toleransi tapi pluralisme. Niki yang harus dipahami. Napa bedanipun toleransi kali pluralisme? Kalau toleransi niku adalah mengakui keberadaan agama lain. Itu namanya toleransi. Kita sebagai umat Islam mengakui pancen awake iki ambak bertetangga kali wong Kristen, kali wong Buddha, dan itu diakui oleh negara, kita mboten pareng ganggu. Kula nggih termasuk sing mboten sepakat nek kalih nuwun sewu misalipun enten pengeboman gereja. Pada saat Natal bom di gereja, saya nggak sepakat dengan pendapat yang seperti itu. Karena dalam peperangan pun tempat ibadah itu tidak boleh dirusak. Itu namanya toleransi. Terus toleransi itu apa wau? Mengakui keberadaan agama lain dan kita tidak mengganggu. Silahkan kalian beragama. Lakum dinukum waliyadin, itu toleransi. Tetapi yang mereka ajarkan kepada kita yang dalam tanda kutip kita dipaksakan, itu bukan toleransi tapi pluralisme. Apa itu pluralisme? Mengakui kebenaran agama lain. Kita dipaksa untuk mengakui kebenaran agama lain. Terus ayat-ayat dalam Al-Quran mau kita kemanakan? Innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat-ayatnya jelas, agama yang paling benar niku hanya Islam. Kita sebagai orang Islam, kita meyakini kebenaran yang paling benar adalah Islam. Yang lainnya gimana Ustaz? Batil. Yang lainnya bagaimana Ustaz? Kufur. Meskipun mangkeh dalam bermuamalah di tengah-tengah masyarakat kita boleh bermuamalah secara baik dengan orang-orang non muslim, dengan orang-orang kafir, dengan orang Kristen dan sebagainya. Tetapi sikap dalam hati kita kedah tegas karena akidah niku dalam hati, iman itu dalam hati. Jadi tidak boleh kita mencampur adukkan. Kalau misalnya seperti yang mereka inginkan bahwa semua agama itu benar, semua agama itu baik,
Nek kabeh agama niku benar, kabeh agama itu baik, kami para dai tidak akan berdakwah, Bapak Ibu. Kalau semua agama baik, apa manfaatnya diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wis mbok mben kon do melok agama Kristen mawon, mboten perlu enten nabi. Kalau semua agama itu baik, Allah tidak perlu mengutus, mengirim pada setiap ujung dari 100 tahun seorang mujadid, pembaharu yang akan menjelaskan, memperbarui urusan agama ini. Kalau semua agama baik, jenengan wis ora perlu ngaji ngeten niki. Terserah arek melok agama sing ndi, justru kita ngaji niku untuk mengetahui oh ini yang benar, ini yang batil, ini syirik, ini tauhid, ini iman, ini kufur. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, terus permohonan terhadap hidayah seperti yang didoakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab niku menjadi perkara yang sangat penting. Nek kita niku dalam belum mendapatkan hidayah, kita supados dipun paringi napa wau? Istiqomah. Dipun paringi hidayah. Nek kita sudah mendapatkan hidayah, supados kita dipun paringi istiqomah. Nek kita empun istiqomah, kita tetap butuh kali hidayah. Karena apa? Karena hidayah itu bisa bertambah. Allah mengkhabarkan tentang ashabul kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para fityah, para remaja, anak-anak muda. Amanu bi rabbihim, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk mereka. Kemudian beliau mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwasanya al-hanifiyah adalah merupakan agama Ibrahim. Apa itu hanifiyah? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau menyembah Allah, beribadah semata-mata datang Allah, mukhlishon lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ini yang disebut dengan millah Ibrahim, agama Ibrahim, agama hanifiyah utawi agama hanif. Agama hanif niku adalah agama peninggalanipun Ibrahim. Al hanifiyah nisbatun ilal hanif. Terus riyen pada saat baginda Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, niku tasih enten beberapa orang yang berada di atas agama hanif. Agama mengikuti Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak menyembah berhala. Termasuk salah satunya yang masih mengikuti agama hanif adalah Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Hanya saja waktu itu Waraqah bin Naufal melihat napa jenenge nggih ada keresahan di dalam hatinya karena orang-orang Mekah sudah sami nyembah berhala. Tetapi mereka itu masih meyakini bahwa satu-satunya zat Tuhan yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Cuman beliau melihat orang-orang Mekah sudah sami menyembah berhala dan lain sebagainya, kemudian dia bertahan dengan keyakinannya itu. Suatu saat karena sudah napa jenengipun nggih ngelihat kondisi Mekah kita wis angel digandani, Waraqah bin Naufal dia pergi ke negeri Syam bersama dengan beliau 2 orang. Total 3 orang pergi negeri Syam. Ting mriko tanya kali dumateng para ahlul kitab saking golongan Yahudi dan Nasrani. Akhiripun Waraqah bin Naufal setelah ngobrol sharing kali napa ahlul kitab baik Yahudi ataupun Nasrani yang ada di negeri Syam, akhiripun Waraqah bin Naufal memutuskan untuk beragama Nasrani. Akhirnya beliau kembali ke kota Mekah dengan memegang ajaran agama napa Nasrani. Bahkan Waraqah bin Naufal niki termasuk penulis Injil pada waktu itu. Tetapi pada saat bi'tsahnya Nabi SAW, Waraqah bin Naufal sampun sepuh
yuswa 80-an tahun. Dan pada saat itu sebelum lahirnya Nabi SAW, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka sah kita utawi umat manusia niku mengikuti apa? Nabi Isa alaihissalam, mengikuti ajaran Injil. Karena pada waktu itu mereka niku juga disebut sebagai seorang muslim. Mereka muslim pada zaman Nabi Isa. Mereka muslim sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih ada beberapa orang saya dapatkan di buku sirah itu ada sekitar 5 atau 6 mereka yang masih ngugemi agama Hanif ini. Napa makna al-Hanif? Al-Hanif itu adalah al-ma'il anis syirki. Ya. Qasidan ila tauhid. Jadi al-Hanif niku maknanya adalah condong nggih dari kesyirikan menuju kepada apa? Tauhid. Terus intinya agama Hanif nggih ingkang mangke kita dipun dawuhi dening Allah supados kita mengikuti agama Ibrahim menika. Bilih agama Hanif niku adalah merupakan agamanya Ibrahim, bentukipun pripun? Beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa." Sesungguhnya Ibrahim itu wonten surat An-Nahl ayat 120 ya. Surat An-Nahl 120. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummah. Ya. Ibrahim seorang diri tapi disebut sebagai ummah. Umat. Sebentar kita mengenal umat itu adalah sekelompok dari orang. Kenapa Ibrahim disebut dengan umat? Karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Ibrahim dilakukan oleh seorang diri, tetapi karyanya itu seperti pekerjaan yang dilakukan oleh orang banyak. Pertama, yang kedua, karya Ibrahim itu kemudian menjadi pusat peribadatan dan napa jenenge pusat manusia menghadapkan wajahnya ke tempat itu, yaitu pembangunan apa? Ka'bah. Maka beliau disebut sebagai umat meskipun beliau seorang diri. Qanitan disebut sebagai qanit lillah karena beliau senantiasa taat. Kalau kita berbicara tentang ketaatan totalitas dalam ketaatan beribadah kepada Allah, maka Ibrahim niki contohnya, tauladannya. Mboten tanggung-tanggung Pak Bu. Kita niku gerkon infak mawon niku wangele ram. Nggih. Kon kurban angeleram. Ibrahim alaihissalam dipun dawuhi dening Allah menyembelih putranipun kiyambak Ismail alaihissalam. Padahal kita mengertos lahiripun Ismail alaihissalam itu dari istri Hajar. Beliau menikahi Hajar niku adalah setelah berpuluh-puluh tahun menikah dengan Sarah, tidak punya anak. Kemudian mendapatkan putra Ismail, diperintah untuk apa? Menyembelih, beliau lakukan. Kemudian pada saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Ismail dan ibunya di Bakkah di satu lembah yang disebut dengan Bakkah ingkang sakniki dados kota Mekah, Ibrahim kemudian taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah hanifa. Dan beliau adalah seorang yang hanif, orang yang lurus akidahnya, lurus imannya, tidak bengkok kepada kesyirikan, tidak cenderung kepada kesyirikan, tidak tertarik dengan kekafiran, tidak mencampur adukkan antara tauhid dengan syirik. Ini namanya agama Hanif. Beliau tidak mencampur adukkan antara tauhid dengan syirik dengan alasan toleransi. Toleransi niku dalam bab kemasyarakatan, dalam bab pengakuan keberadaan mereka, bukan berarti membenarkan ajaran agama mereka. Niki toleransi yang geblinger, toleransi yang salah kaprah. Akhiripun mangke dianggap sing ora gelem Natalan tidak toleransi.
Sing ora gelem ngucape selamat Natal dianggap napa? Nggih, aliran keras. Lu itu sudah ada contohnya kok. Dulu Hamka rahimahullah, beliau ketua MUI pertama, itu jauh-jauh hari beliau sudah menfatwakan hal itu, haram mengucapkan Natal. Sampai waktu itu beliau diancam, sampean nek ora gelem mencabut fatwa haramnya mengucapkan Natal, sampean tak cabut ora dadi ketua MUI. Beliau jawab, aku ora dadi ketua MUI rapatean kalau saya harus mencabut fatwa haram itu. Ternyata beliau mendapatkan sikap yang tegas, gagah, lurus dalam akidah ini didapatkan dari bapak beliau. Bapak beliau di zaman Jepang juga ngoten. Waktu itu di zaman penjajahan Jepang, Indonesia dikuasai oleh Jepang, niku bapaknya Hamka niki disiksa oleh orang-orang Jepang. Kenapa? Karena orang-orang Jepang pada waktu itu memaksakan seluruh penduduk Indonesia termasuk umat Islam pada setiap pagi hari ngeten niki, pada saat matahari terbit niku kita wong Indonesia tuh suruh berdiri menghadap ke timur, kemudian sambil membungkukkan apa? Badan sebagai penghormatan terhadap Tuhan matahari. Bapaknya Hamka niki mboten gelem, Pak, sampai dicambui, disiksa. Nanti enten putranipun ingkang tanglet, Pak, lah awake dhewe niku ger wong ger misale kok etok-etok teko mbungkuk ning sing penting ning ati ora mengakui kebenaran, lah ya ora apa-apa to. Ben aman, ben ora usah disiksa. Maka beliau mengatakan, kalau hari ini saya tidak punya sikap yang tegas terhadap kekafiran, maka saya khawatir terhadap anak keturunan saya, mereka tidak akan punya ketegasan dalam beragama. Jadi dalam masalah urusan agama niku tidak boleh mencampur adukkan ibadah agama satu dengan agama yang lain. Nah, kita kembali, jamaah sekalian hafizakumullah. Kemudian di ayat berikutnya masih dalam surat An-Nahl, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, supaya engkau mengikuti milah Ibrahim, supaya kamu mengikuti jalan hidupnya Ibrahim, supaya kamu mengikuti agamanya Ibrahim. Hanifa. Napa agama Hanifah wau? Nggih. Tauhid secara totalitas, tidak mencampur adukkan tauhidipun dengan apa? Kesyirikan. Nah, wa ma kana minal musyrikin, kemudian ditegaskan malih dening Allah bahwa Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang musyrik. Jamaah sekalian hafizakumullah, yaqulu Syekh wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan untuk itulah, untuk beribadah kepada Allah semata ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, dan penciptaan mereka itu hanya untuk hal itu. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kita dipun ciptakan dening Allah niku tujuan utamanipun, bahkan satu-satunya tujuan adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mboten nyambut gawe, Ustaz. Ya nek ora pengen urip rasa nyambut gawe. Nek ora butuh mangan rasa nyambut gawe. Tetapi sedoyonipun itu adalah orientasinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Maka kula nate matur bilih ikhlas niku teng mriku mengku makna kalih. Kalimat ikhlas niku teng mriku mengku makna kalih. Makna ingkang angka setunggal inggih menika khalian anisyirki. Seseorang disebut tiang ingkang ikhlas niku tiang ingkang terbebas saking berbagai macam kotoran syirik. Jenengan salate ketoke khusyuk, ketoke ikhlas tenanan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ning nuwun sewu, teng omahe saya nyimpen keris setiap malam Jumat Kliwon dikei kembang setamat niku belum ikhlas.
Jenengan kita le poso le kaji ikhlas niat pahala saking Allah tenanan ning teng omah tasih nyimpen akik saben malam Selasa Pahing kemudian dibakarkan dupa niku belum dikatakan sebagai orang ikhlas. Jadi syarat seseorang dikatakan ikhlas dalam beramal niku pertama terbebas saking sedaya bentuk kesyirikan. Ingkang nomor kalih makana lillah, kita niku beramal hanya mengharapkan pahala saking Allah. Kata-kata pun menungso memahami napa jenenge memahami ikhlas niku hanya satu poin di poin yang kedua niki wau. Ketika seseorang tasih berbuat syirik niku berarti tidak disebut napa ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena dia beribadah kepada Allah ning ugi beribadah dumateng saklindunipun Allah. Nggih. Kiambake ibadah dumateng Allah ning isih wedi kalih saklindunipun Allah. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Setan niku cara nyesatke menungso niku di antara pintunya adalah dengan tahwif. Tahwif niku ngedendeni, menakut-nakuti. Lan kita umat menungso sok tasih kathah sing tasih ajrih dumateng saklindunipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mangke wantun gadah damel walimahan di bulan Suro. Wantun apa mboten? Wah, kalian jawab ngelenyit. Wantun. Jawabe wantun. Wantun. Kadang-kadang kita napa jeneng? Karena napa? Pertama niku dari rasa takut niku Bu, didendeni kowe nek orang ngono engko terus jadi ngene, nek orang ngene engko ngono, nek orang ngono engko ngono. Lah nanti kalau sudah ada rasa ketakutan itu akan disetir. Oh, kowe engko ben orang ngene, kowe kudu ngene. Nek ora ben orang ngene, kowe kudu ngene. Oh, ben aman kampunge. Ya didenteni, oh biyen kene nang kampung ngene ana sing mbau reksa ngene engko ben kampunge aman, engko ning kono kae ngene. Niku termasuk kesyirikan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dugi seperti kita enten beberapa kampung niku nek di bulan tanggal 1 Muharram ya, 1 Suro niku tasih nun sewu mbeleh wedhus. Dipersembahkan kali sing mbau reksa kampung. Ndase engko ditandur ting perapatan tengah dalan, engko sikil papate ditandur ting 4 penjuru mata angin. Jareke ben kampunge aman. Tasih mireng ingkang katane Bapak Ibu. Niku syirik dumateng Allah Bapak Ibu. Niku syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa tempat belakangan niki napa musibah banjir, tanah longsor, gempa bumi yang begitu dahsyat ternyata tidak mengingatkan mereka, tidak mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan mereka semakin syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tentang daerah Sulawesi sing sempat kula dikirimi video oleh rencang-rencang sing teng mriku. Enten setunggal jembatan niku nggih meh mirip kaya jembatan pundi Juruk mereka. Lebih besar lagi, sungannya lebih luas lagi. Banjir niku nggak jembatan niku kelelep. Dan itu sudah hampir seminggu. Banjir mboten leren. Ternyata mereka tidak kemudian peristiwa banjir itu tidak mengembalikan mereka dumateng Allah Subhanahu wa taala, justru semakin apa? Syirik. Kemudian ting mriku ada tari-tarian, dilarung berbagai macam sesajian. Sing damel banjir niku sinten to Pak Bu? Allah. Terus cara kita meminta kepada Allah menghentikan banjir dengan ngasih sesajen. Butuh kali sesajen Allah niku. Aja meneh sesajen kalih jenengan ora butuh Allah. Dan budaya ngeten niki pun enten sejak zaman dulu para sahabat.
Di Mesir Bapak Ibu, di Mesir niku dulu nggih enten budaya nglarung ngeten niku enten puna. Zaman Mesir kuno riyen. Bahkan sampai pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur teng Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Teng Sungai Nil niku kebiasaan orang-orang Mesir niku riyen niku nglarung le sing dilarung ora tanggung-tanggung, ora gerdas kebun ndas sapi, Pak. Apa meneh ndas pitik ra butuh. Uang dicari, diadakan kontes wong sak Mesir, dicari wanita tercantik di Mesir loh Pak Bu. Gadis sing paling ayu sak Mesir kemudian nanti didandani ngeten nggih, secantik mungkin moblong-moblong ngeten ya. Bar niku bocah niki di semune napa? Get-geti ya. Bocah niki mangke dilarung teng Sungai Nil. Dengan keyakinan nek tidak melakukan ritual ini maka Sungai Nil boten ngilekke banyune. Banyune asat lho Pak. Padahal wong Mesir niku sejak zaman dahulu sampai hari ini niku kota-kota, desa-desa pertanian teng Mesir niku mengikuti aliran napa jenenge Sungai Nil itu. Tidak jauh dari Sungai Nil. Karena kalau sudah terlalu jauh saking Sungai Nil, gawe sumur ora ana banyune. Pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur teng Mesir pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada hari beliau berkuasa teng mriku, pada hari saat harusnya menglarung gadis tercantik itu, gubernur tidak melakukan hal itu. Nggak mungkin karena ini syirik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Betul-betul hari itu Sungai Nil kering Bapak Ibu. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ki ngasek mikir ki piye carane. Warga wis mulai panik. Pak Gubernur sampean ora percaya kalau istilah budaya-budaya ngelarung. Kae lho sampean orang ngelarung gadis Mesir asap Sungai Nil asap banyune. Sa'ad bin Abi Waqqas bingung, akhiripun beliau nulis surat melapor kejadian ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggih, kirim surat lewat kurir kembali ke Madinah. Setelah beberapa hari utusan ini datang dengan membawa selembar kertas dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pesene Umar bin Khattab, suratku ora usah kok buka, engko nek kowe tekan Mesir, gubernurmu kon nglemparno surat ini ke lautan, ke Sungai Nil. Menguncalke ke Sungai Nil. Betul niku surat saya Umar bin Khattab langsung dibuang ke Sungai Nil, dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diuncali surat niku, bili banyu milih malih lho Pak. Ternyata apa? Bunyi surat itu pripun? Surat itu mengatakan, kurang lebihnya mengatakan gini, wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalirkan airmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka alirkanlah, karena itu adalah air milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu Sungai Nil mengalirkan air hanya karena kehendakmu sendiri, terserah kamu nggak mengalir juga nggak apa-apa. Bar niku ternyata air niku napa? Mengalir. Jadi bermula saking tahwif, ditakut-takuti. Maka di antara bentuk ibadah niku Bapak Ibu adanya rasa khauf. Ibadah niku mangke ada yang kolbiyah, ada yang napa jenengipun lisaniyah, ada yang jawarih anggota badan. Ibadah hati niku ada mahabbah, rasa cinta, tawakal, inabah, roja, termasuk khauf niku. Maka khauf niku mangke ada yang khauf niku, ada yang tabii, ada yang syirki. Rasa takut niku ada yang takut yang tabii. Pancen secara tabiate menungso niku wedi, niku ndak dosa. Misalipun kita ajrih kalih binatang buas, wedi karo macan, wedi karo ula, niku takut yang tabii. Wedi kalih macan mboten dosa, wedi kalih ula mboten dosa. Ning mangke enten rasa takut khauf ingkang syar'i, takut yang syar'i,
Takut yang syar'i niku nggih takut kalih sakliminipun Allah, takut kalih demit, takut kalih setan, takut kalih niki niku dan lain sebagainya. Karena dari rasa takut itu nanti kita akan diajak, nggih, kamu nanti ben orang ini melakukan ini, melakukan itu, maka terjadilah kemusyrikan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata niku berlaku untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang beriman. Maka Allah mengatakan, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Niki seruan untuk semuanya. Tapi manusia kemudian ada yang apa? Nggih, ada yang mengambil Tuhan selain Allah. Ada yang mengambil pepohonan sebagai sembahannya, ada yang menjadikan matahari sebagai Tuhannya, ada yang menjadikan batu sebagai Tuhannya, bahkan ada yang anti, tidak percaya akan adanya Tuhan. Mungkin mereka biar meletek saka watu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Lan sira kabeh kelajenganipun ayat punika, lan sira kabeh aja ndadekake tandingan-tandingan kagem Allah. Aja ndadekke sekutu-sekutu buat Allah wa antum ta'lamun, sementara kalian tuh mengetahui, sementara kalian menyadari, ngerti wong sing nyipta kita Allah, sing paring rezeki Allah, sing ngecet lomboke jenengan niku Allah, sing ndadekke niki Allah. Kenapa kemudian kita beribadah kepada selain Allah? Sing paring jawah niku Allah, sing nahan udan ugi Allah. Kenapa kemudian kita meminta kepada selain Allah? Kenapa kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang jahiliyah? Arek duwe gawe ben raudan nguncalke sempak teng payon. Oh, sing guyu berarti pengalaman iki. Kula riyen pertama weruh krungu niku kula nggih guyu. Duwe gawe teng latar wis pasangi teratak, mulai grimis mendung nek grimis. Anjing saya malah buncal ke teng payon. Jadi kita damel napa? Kersane mboten udan. La haula wala quwata illa billah. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah oleh kalian semuanya Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Nek kita totalitas kita ndonga dumateng Allah nggih pun dumateng Allah. Kita meminta perlindungan kepada Allah, enggak perlu minta perlindungan kepada yang lain. Kita setiap hari wau kula pun matur, setiap hari kita ayat yang sering kita mesti kita waos napa triple kul niku wau. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas niku babagan tauhid, semuanya tentang tauhid. Al-Falaq dan Al-Ikhlas niku dua surat niku adalah surat tentang perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita diperintahkan, diajarkan dening Allah untuk meminta perlindungan itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung saking berbagai macam bala, musibah utawi napa kemawon, kita minta perlindungan iku dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat sanesipun Allah ngendika, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat yang ada niku sudah diutus seorang rasul, seorang nabi. Makanya jumlah nabi dan rasul niku banyak Pak Bu, ribuan. Tetapi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran itu hanya 25. Niku yang kita perlu kita mengenal biografinya, mengenal metode dakwahnya, dan para nabi yang disebutkan dalam Allah niku memiliki metode dan musuh dalam berdakwah yang berbeda-beda. Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya kepada kaum paganis yang mereka itu adalah para penyembah berhala, yang umatnya, kaumnya pada waktu itu niku menuhankan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Nabi Musa alaihissalam dakwahnya dengan penguasa yang dolim, lagi syirik, bahkan saking dolimnya Fir'aun itu adalah dia mengatakan ana rabbukumul a'la.
Ibrahim sami dumateng napa? Para paganis, para penyembah berhala. Niku dakwah para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Napa dakwahipun para rasul? Anikbudullah, supaya sira kabeh padha nyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Kullu ma yu'badu min dunillah fahuwa taghut. Segala sembahan selain Allah itulah taghut. Umar bin Khattab, taghut adalah asyaiton. Taghut itu adalah syaitan. Waru asauhum khamsah, nanti pokok-pokok nggih dedengkot-dedengkotnya taghut itu ada 5. Nanti dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian waqad khalaqallahul jinna wal insa liya'buduhu, dan Allah Subhanahu wa taala bahkan menciptakan jin lan menungso niku tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Ad-Dariyat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan menungso kejaba jin lan menungso niku supados ibadah dumateng Allah. Napa kalimat makna liya'budun? Beliau mengatakan wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna ya'budun, makna menyembah, makna ibadah niku artosipun adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Nek kita namung ajeng ibadah dumateng Allah, madhep mantep nggih pun ora usah nyembah kalih liyane, pun ora usah nglirik teng pundi-pundi. Keyakinan-keyakinan berupa takhayul, bid'ah, khurafat pun boten perlu kita yakini malih ketika kita napa? Namung hanya akan beribadah kepada Allah. Karena tujuannya untuk itu. Kita berdoa pun nyuwunipun dumateng Allah, jangan meminta kepada yang lain. Jangan minta kepada kuburan kemudian meminta ya Hasan aghithni, ya Husain aghithna. Wahai Hasan, wahai Husain, tolonglah kami. Minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan dumateng sinten? Dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah. Kemudian beliau mengatakan, ya, ya'budu subhanahu wahdahu la syarikalah wal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kalimat wa makna ya'budun adalah yuwahidun, supados kita namung mengesakan dumateng Allah, tidak mencampur adukkan ibadah kita dumateng selain Allah. Maka ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali disertai dengan apa? Tauhid. Ketika bercampur teng mriko fa idza dakhala syirku afsadaha, kalau kecampuran apa? Syirik, maka syirik itu senajan sedikit akan merusak tauhid. Misalipun niki air putih. Oh niki teh. Nggih. Niki air suci, nggih. Air putih niki air suci, teh niki ugi suci, nun sewu. Niki kula ibarataken seperti tauhid. Nggih, syirik niku nun sewu kaya air kencing. Nggih, barang najis. Lah Allah sampai mengatakan innamal musyrikuna najas. Wong-wong musyrik niku najis. Nggih. Kemudian nun sewu misalipun niki tak tetesi air kencing sak tetes mawon, tes. Jenengan kersa ngunjuk Pak, Bu? Mau sak tetes kok. Napa malih air kencing wong sing bar mam jengkol ngoten gelem. Yo ambune kaya apa. Najis niku barang ngoten niku. Kita pun bertauhid, kita meyakini Allah Tuhan kita, Allah sembahan kita, ning kemudian kita melakukan ngamalkan perbuatan-perbuatan syirik, rusak tauhid kita niku. Rusak tauhid kita. Nah, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, walam takun ibadatan faman abida ma'allahi ghairahu fa innahu la yu'addu 'abidan lillah. Maka barang siapa yang dia itu beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, maka dia belum disebut sebagai seorang yang abid, sebagai hamba Allah.
dia belum murni menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Kemudian beliau mengatakan, dan perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Perintah pertama paling agung adalah tauhid. Larangan pertama yang paling besar adalah syirik. Dosa yang paling besar adalah syirik. Kenapa Bapak Ibu sekalian hafizakumullah? Karena bahaya daripada syirik itu banyak. Allah sebatakan teng Al-Qur'an misalipun annahu la yughfaru. Orang yang berbuat syirik itu dosanya tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik dari orang yang Allah kehendaki. Jadi bahaya saking dosa syirik itu adalah pertama apa? Dosanya tidak diampuni kalau dia mati menghadap Allah dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati membawa dosa syirik, maka dosanya tidak diampuni. Ingkang nomor kali anyahu yuhbitu jami'al a'mal. Ingkang nomor kali dosa syirik niku akan merusak seluruh amal ibadah kita. Iki khususipun nek syirikipun niku syirik besar. Karena syirik niku enten sing syirik kecil, ada syirik besar. Tapi bukan berarti akan syirik cilik. Arek cilik ning tetep jenenge napa? Syirik. Tetep dosane gede ngaten. Termasuk syirik kecil niku seperti riya, sum'ah, niku syirik-syirik kecil, tapi itu merusak amalan. Neng kalau riya dan syirik niku riya dan sum'ah niku yang rusak tidak seluruh amal ibadah, hanya ibadah yang disertai dengan syirik. Nih. Kita sholat ikhlas, mboten enten riya, mboten enten sum'ah. Neng pas umroh riya, asing rusak ger umroh itu. Kita puasa ikhlas, haji umroh ikhlas, ning pas sholat subuh enten riyae, sing dosa sing rusak ger sholat subuh itu. Ning nek syirik besar niku akan menghancurkan seluruh ibadah, akan rusak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara mereka wonten beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika engkau menyekutukan Allah, maka seluruh amalanmu akan rusak. Dan engkau di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Ingkang angka 3 diantaranya adalah annahu mujibun lil khuludi finnar liman mata alaihi. Syirik niku mengharuskan pelakunya kekal di dalam neraka ketika dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah kita sudah hafal semuanya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kula kita sampai mekaten tugi sematen riyen napa ingkang saged kita waos, saged kita aturaken tentang babagan napa nggih tauhid, nggih agama Hanif utawi Hanifiyah ingkang merupakan agama Ibrahim alaihissalam, dan agama menika inggih menika semata-mata beribadah dumateng Allah, tidak menyekutukannya dengan siapapun dan dengan apapun. Nggih, termasuk nggih ampun ngantos keyakinan-keyakinan kita, tauhid kita dirusak dengan keyakinan-keyakinan animisme, dinamisme yang meyakini bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan utawi roh-roh tertentu bisa bergentayangan, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Semua yang bisa memberikan dan mudarat dan manfaatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makaten Bapak Ibu sekalian hafizakumullah ingkang saged kita aturaken kirang langkungipun nyuwun pamunten, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.